Amin, amin, amin. Salam penuaian, salam terobosan. Shalom Bapak Ibu semuanya yang di ruangan Zoom maupun di YouTube channel dari Gereja BMC New York. Senang sekali hari ini minggu terakhir di bulan Januari 2025, tepatnya tanggal 26 Januari tahun 2025. Tanpa terasa sudah 26 hari kita memasuki tahun 2025. Nah, tema besar dari gereja kita untuk tahun 2025 adalah Future Foresight. Bersama saya ucapkan Future Foresight. 2, 3, Future Foresight. Artinya siap menghadapi masa depan. Tema besar ini diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Dan subtema tadi sudah disinggung oleh Irin, host kita, yaitu Stay Connected. Itu adalah subtema untuk Januari 2025, yaitu tetap terhubung, terus terhubung, dan diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Nah, dari Efesus pasal 5 ayat 17 dan Yohanes 15 ayat yang ke-7, jadi bagaimana kita menghadapi masa depan, ya. Nah, yang pertama kita tentu seperti yang ditulis dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 saya sudah sampaikan secara online minggu yang pertama, yaitu supaya kita jangan menjadi orang yang bodoh, ya. Artinya Tuhan nggak mau kita hidup sembarangan seperti anak yang hilang, ya, yang dipikirkan adalah aku, diriku, dan saya. Yang penting aku senang, tidak memiliki standar moral, tidak memiliki standar kehidupan, dan hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, nah jangan bodoh artinya jangan hidup sembrono seperti Esau. Apa yang dia kerjakan, dia nggak pikirkan. Yang penting adalah kesenangan sesaat tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang dari keputusan dia yang dia ambil pada saat itu. Pastor Lukas Kusuma, gembala senior kita, berkata bahwa masa depan kita ditentukan oleh keputusan kita hari ini. Maka itu jangan bodoh artinya jangan hidup sembrono. Kemudian jangan bodoh artinya jangan hidup ceroboh. Ya, contohnya adalah Daud. Ketika raja-raja semestinya pergi berperang, dia santai-santai saja. Akhirnya dia tidak bisa menjaga dirinya dan kemudian jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Batseba, dan bahkan dia melakukan rencana jahat dan akhirnya membunuh Uria. Nah, ini adalah peringatan buat setiap kita sepanjang tahun 2025 ini. Jangan menjadi orang bodoh. Jangan hidup sembarangan, jangan hidup sembrono, jangan hidup ceroboh. Artinya, hiduplah sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Berpikir dulu, renungkan dulu sebelum kita mengambil keputusan, apalagi itu keputusan besar. Nah, stay connected artinya tetap terhubung. Waktu kita tetap terhubung dengan Tuhan, maka kita itu Bapak Ibu sekalian dapat mengerti, kita dapat memahami apa yang Tuhan mau ingin kita lakukan di tahun 2025. Sekali lagi, dari Efesus pasal 5 ayat 17 dan Yohanes 15 ayat yang ke-7, waktu kita stay connected dengan Tuhan, kita dapat memahami, kita dapat mengerti, kita dapat memprediksi apa yang Tuhan ingin kita lakukan, sehingga kita dapat mengantisipasinya. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara soal prediksi, ya, apa yang akan terjadi ke depan, orang-orang pintar seperti Bill Gates, kemudian ahli ilmu
ilmu pengetahuan, dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Dan kemudian sekarang AI, ya, AI itu juga bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Tapi prediksi itu belum tentu terjadi. Mungkin peluangnya bisa 50-50, 70-30, atau 30-70. Tetapi waktu kita stay connected dengan Tuhan, kita dapat memahami, kita dapat memprediksi, bahkan dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Alkitab memberi contoh, misalnya Yusuf. Ya, Yusuf itu orang yang disertai oleh Tuhan. Yusuf adalah seorang yang bergaul erat dan intim dengan Tuhan. Yusuf adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Ingat, kalau disertai oleh Tuhan bukan artinya tidak mengalami yang namanya lembah, tidak mengalami hal-hal yang tidak baik. Alkitab nggak pernah bilang seperti itu. Yusuf disertai oleh Tuhan, dia dibuang ke dalam sumur. Yusuf disertai oleh Tuhan, dia mengalami hidup sebagai budak. Yusuf disertai oleh Tuhan, dia mengalami fitnah daripada istri Potifar. Yusuf disertai oleh Tuhan, dia harus mendekam di dalam penjara. Tapi itu tidak bisa membuat Yusuf untuk tidak connected dengan Tuhan. Yusuf stay connected dengan Tuhan. Sehingga waktu Raja Fir'aun bermimpi, Yusuf dengan pertolongan Tuhan, dengan karunia daripada Tuhan, bisa memahami, memprediksi, memperkirakan apa yang akan terjadi ke depan. Dan bahkan Tuhan memberitahukan kepada Yusuf bagaimana cara mengantisipasinya. Sehingga kita lihat bagaimana kemudian melalui kehidupan Yusuf, Mesir ditolong oleh Tuhan, hidup di dalam kemakmuran. Bahkan keluarga Yusuf itu bisa ditempatkan di satu tanah yang namanya Goshen. Nah, itu Tuhan ingin, Bapak Ibu sekalian, setiap kita juga mengalami hal yang demikian di tahun 2025. Ya, mari sekarang kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 37 ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ke-38. Mazmur 37 ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ke-38. Mari kita baca dari tempat kita masing-masing dengan bersuara 2-3. Dari Daud. Jangan marah karena orang-orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, ya. Ini Mazmur ditulis oleh Daud. Dengan jelas tadi dikatakan dari Daud. Ayat yang kedua, 2-3. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu, seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Perhatikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ya. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang jahat, ketemu dengan orang yang curang, Alkitab bilang, jangan marah, jangan iri hati. Sebab orang jahat, orang curang itu nasibnya di ayat yang kedua dikatakan mereka, yaitu orang jahat, orang curang, segera lisut seperti rumput, ya, dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat yang ke-38 ini menjelaskan akhir daripada hidup orang jahat, orang yang curang itu. Ayat 38 sama-sama, 23. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Perhatikan itu bagian yang terakhir, masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, Alkitab HCSB, yaitu di-destroy. Ya, dalam terjemahan lain bahasa Indonesia dikatakan bahwa masa depan orang-orang fasik akan dimusnahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Di Indonesia itu kalau ada barang-barang yang hendak dimusnahkan ya oleh pemerintah, maka dikumpulkan di satu lapangan. Contohnya, misalnya minuman keras yang tidak berizin, ya, baik itu import ataupun lokal, dikumpulkan di satu lapangan dan banyak sekali jumlahnya menggunung. Kemudian botol-botol yang berisi minuman ini dilindas oleh mesin penghalus jalan itu. Apa ya namanya di Indonesia bilang stone wash atau apa ya. Sehingga pecah semua, kretek, 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 kretek. Setelah itu botolnya pecah, rata dengan tanah, tapi di situ masih banyak alkohol di lapangan. Kemudian dibakar, dikasih api, sehingga hangus semuanya. Ya, dan mereka kasih judul sedang memusnahkan barang-barang yang ilegal, ya. Sehingga waktu itu Bapak Ibu sekalian setelah acara pemusnahan selesai, maka nggak ada bisa lagi yang namanya dipulihkan. Nah, demikian juga masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Masa depan orang fasik akan didestroy. Masa depan orang fasik akan dimusnahkan. Ayat yang ke-37. Daud bilang begini, Bapak Ibu sekalian, dari ayat yang ke-37, perhatikanlah. Ya, artinya gini, kita disuruh melihat, mengamati, meneliti, dan kemudian tirulah. Bersama saya ucapkan tirulah. Dua, tiga, tirulah. Ya, nah perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ya, jadi di sini Bapak Ibu sekalian ada tiga hal, yaitu orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang suka damai akan ada masa depan. Di sini tidak dikatakan orang yang tulus akan ada masa depan, atau orang yang jujur akan ada masa depan, atau ada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tidak, tapi three in one. Tulus, jujur, dan suka damai. Kalau kita jadi orang yang tulus, jadi orang yang jujur, orang yang suka damai, maka kita akan punya masa depan. Mazmur 37 ayat 37 dalam terjemahan New Living Translation ya dikatakan bahwa masa depan itu adalah a wonderful future ya. Bersama saya ucapkan a wonderful future. Maka itu renungan pada pagi ini saya beri judul A Wonderful Future. Artinya masa depan yang indah. Wonderful future artinya masa depan yang menyenangkan. Ya, siapa kepingin? Siapa mau punya masa depan indah, masa depan yang menyenangkan? Tentu setiap kita. A wonderful future artinya masa depan yang luar biasa, masa depan yang sejati, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Yang senang dan setuju katakan amin. Dua, tiga, amin, amin, amin. Doa fajar dikatakan terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Presiden Trump, Presiden Amerika Serikat, dalam sambutannya setelah pelantikannya 20 Januari 2025 dia mengatakan bahwa masa keemasan telah tiba ya. Nah, semua yang baik, yang positif, yang sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita harus mengaminkan terjadi di dalam nama Yesus. Sekali lagi, segala sesuatu yang baik, yang positif, yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus mengaminkan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, seperti yang Tuhan sudah taruh kepada gembala senior kita, bahwa biarlah setiap kita siap untuk menghadapi masa depan. Kita semua harus siap untuk menghadapi tahun
2025. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan dalam renungan yang saya bawakan di Colorado, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, saya sampaikan bahwa kita harus hope for the best, prepare for the worst, and trust God in every step. Kita harus berharap yang terbaik, tapi juga kita harus bersiap untuk yang terburuk. Tetapi jangan lupa kita harus percaya kepada Tuhan di setiap langkah kaki kita. Alkitab berkata Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan itu menyertai kita. Mazmur 37, Daud sendiri yang menulis. Bapak Ibu sekalian, Daud itu juga mengalami yang namanya lembah kekelaman. Sehingga ditulis di dalam Mazmur 23 itu soal Tuhan adalah gembalaku, ya. Meskipun dia pernah masuk melewati lembah kekelaman, dia nggak takut bahaya. Sebab tongkatmu dan gadaku, kata Daud, itulah yang menghibur aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi di tahun 2025, waktu kita stay connected dengan Tuhan, kita tetap terhubung dengan Tuhan. Jangan pernah takut akan masa depan kita. Karena sungguh di dalam Tuhan ada masa depan yang indah, masa depan yang menyenangkan, masa depan yang cemerlang, masa depan yang cerah, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, hal yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dari Mazmur 37 ini kita belajar, ya. Jangan iri hati kepada orang jahat. Bersama saya ucapkan, jangan ya dek, jangan, ya. Itu kan dipopulerkan tuh, ya, salah satunya oleh anak-anak BMC Creative Ministry-nya, ya. Jangan ya dek, jangan. Jangan apa? Jangan iri hati kepada orang jahat, ya. Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun yang lalu kita tahu ada seorang pria bernama Indra Kents Binomo, ya, dikenal sebagai Crazy Rich dari Medan. Sampai anak-anak BMC New York itu hafal dengan jargonnya. Salah satu jargonnya adalah murah banget, ya. Dia mau membeli sesuatu atau sudah membeli sesuatu, dia selalu bilang ini, murah banget, ya. Itu Pak Akwang pinter banget tuh kalau menirukannya, murah banget. Dia nggak bisa tidur tengah malam, kemudian beli Tesla, ya, secara online. Dan dia bilang harganya sekian miliar rupiah, Bapak Ibu sekalian. Dan dia bilang murah banget. Dia pamerkan mobil Ferrari-nya. Dan dia bilang murah banget. Kemudian dia pamerkan istananya, rumahnya yang megah. Dia bilang murah banget. Liburan ke luar negeri, liburan yang mewah, makanan yang mahal dia nikmati, dan dia selalu bilang murah banget. Akhirnya banyak orang tergoda dan merasa iri hati, kepingin seperti Indra Kents, ya. Tapi kemudian kita lihat kisahnya, Bapak Ibu sekalian, dia ditangkap polisi dan kemudian dimasukkan ke penjara dan semua harta bendanya disita. Nah, Mazmur 37 yang sudah kita baca tadi bersama-sama mengingatkan kepada kita, please jangan iri kepada orang jahat. Please jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Apa yang terlihat indah di permukaan belum tentu itu seindah apa yang kita lihat, dan belum tentu itu bertahan lama. Masa depan sejati adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dunia menganut saiki zaman edan. Kok kue ora edan, kue ora keduman. Sekarang ini zaman gila. Kalau kamu nggak ikut-ikutan gila, kamu nggak akan kebagian. Please, Bapak Ibu sekalian, jangan ikuti apa yang diajarkan oleh dunia. Tapi turutilah firman Tuhan,
maka kita akan selamat dan diberkati oleh Tuhan. Ya, nah keberhasilan itu seperti orang jahat di dalam sebuah movie, Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah film, ya. Itu di film kan orang jahat itu seru banget, ya, sampai kita kepingin nonton, ya, pengen nonton, wah hebat banget. Tapi endingnya kita tahu bahwa orang jahat itu kemudian berakhir dengan hal yang tidak baik, ya. Nah, kita hanya tertarik kepada adegan-adegan awalnya, tetapi kita lihat endingnya itu sangat mengenaskan. Ya, orang yang iri kepada orang jahat, Bapak Ibu sekalian, orang yang iri hati kepada orang jahat, dia cenderung begini, membandingkan dirinya dengan orang lain. Sehingga apa? Mereka merasa tidak puas dengan hidup mereka karena mereka melihat keberhasilan dan kekayaan orang jahat. Yang kedua, mereka berpikir bahwa orang jahat tidak layak mendapatkan sesuatu yang baik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca Alkitab, Tuhan itu adalah Tuhan Allahnya orang baik dan orang jahat. Tuhan Allah itu memberikan matahari kepada orang baik dan orang jahat. Tuhan itu memberikan hujan kepada orang baik dan orang jahat. Tuhan memberikan embun juga kepada orang baik dan orang jahat. Orang yang iri kepada orang jahat, dia nggak bisa melihat seperti ini. Ya, di New York saya pernah mendengar bagaimana ada beberapa anak Tuhan murtad. Dia bilang nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Kenapa? Gara-gara permohonan suaka politiknya tidak dikabulkan. Ya, sementara orang yang nggak dalam Tuhan begitu gampang dikabulkan. Tapi puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, ya hampir semua jemaat BMC ini ditolong oleh Tuhan, mengalami mujizat, bisa di-granted, dan bisa tinggal dengan legal dan resmi di Amerika Serikat. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, orang yang iri kepada orang jahat, mereka berpikir, aku kok hidupnya sengsara ya, hidup dalam kesulitan, tapi orang jahat kelihatannya senang. Nah, iri hati kepada orang jahat bisa membuat kita lupa bahwa Tuhan itu yang memegang kendali. Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat, bahwa keberhasilan orang jahat itu cuma sementara. Mazmur 73 itu bercerita tentang seorang yang bernama Bani Asaf. Mazmur 73 menceritakan bagaimana orang jahat, orang curang itu gemuk, sehat, tidak mengalami kesakitan, senang selamanya. Ya, waktu Bani Asaf iri, dia berdoa, dia masuk ke tempat yang dalam, dia masuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kemudian Tuhan tunjukkan akhir hidup dari orang jahat ini, yaitu ada di tempat yang licin, ya, yang akan segera ditergelincirkan dan kemudian hancur, tidak tertolongkan lagi. Ingat, Tuhan kita tidak mengkehendaki kebinasaan, kehancuran orang jahat atau orang curang. Sekali lagi, bukanlah kehendak Tuhan untuk melihat kehancuran orang jahat dan orang curang. Kehendak Tuhan adalah agar supaya orang jahat, orang curang itu diselamatkan oleh anugerah di dalam Yesus Tuhan. Ya, tapi kalau orang jahat itu tetap berbuat jahat, maka kita tahu masa depannya akan di-destroy, masa depannya akan dimusnahkan, masa depannya nggak ada lagi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pernah tinggal di Indonesia itu ada namanya kereta kelinci di pasar malam. Ya, cucu saya yang ada di Surabaya senang sekali kalau diajak naik kereta kelinci, bahkan sering minta naik kereta kelinci. Kereta kelinci itu menyenangkan Bapak Ibu sekalian. Lagunya Semara dihiasi lampu warna-warni, ya kan?
Kereta kelinci itu menyenangkan dan jalannya maju terus. Tapi meskipun jalannya maju terus, itu cuman muter-muter di tempat. Ya, orang jahat, orang curang, kelihatannya menyenangkan, ya. Tapi akhir hidup mereka nggak kemana-mana karena mereka pasti akan dibinasakan. Apa akibatnya? Kalau kita iri kepada orang jahat, yang pertama pasti hilang yang namanya damai sejahtera. Yang kedua, orang yang iri kepada orang jahat, dia akan jatuh di dalam dosa. Dan yang ketiga, orang yang iri kepada orang jahat itu akan kehilangan fokusnya kepada Tuhan. Mazmur 37 ini mengingatkan kepada kita untuk tidak iri kepada orang jahat karena keberhasilan mereka itu hanya sementara. Tuhan adalah Allah yang adil dan kita dipanggil untuk tetap fokus untuk hidup benar. Stay connected dengan Tuhan. Iri hati kepada orang jahat hanya akan membawa kepada kekecewaan dan bahkan bisa membawa kita untuk ikut-ikutan berbuat jahat dan berbuat curang. Sebaliknya, ketika percaya, tetap setia kepada Tuhan, stay connected dengan Tuhan, maka masa depan kita dijamin menyenangkan, masa depan kita menjadi wonderful. Yang kedua kita belajar tadi, dikatakan dalam Mazmur 37 ayat yang ke-37, Tuhan mau kita menjadi orang yang tulus, menjadi orang yang jujur, dan menjadi orang yang cinta damai. Ayo bersama saya ucapkan tulus, jujur, dan cinta damai. 2, 3. Tulus, jujur, dan cinta damai. Lebih keras lagi, 2, 3. Tulus, jujur, dan cinta damai. Amsal 11 ayat yang ketiga dikatakan begini. Amsal 11 ayat yang ketiga, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi ketulusan, kejujuran, dan cinta damai adalah karakter yang penting yang harus kita miliki agar supaya kita memiliki wonderful future. Apa itu tulus dan jujur? Tulus yaitu berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Tulus artinya melakukan segala sesuatu dengan niat yang murni. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24 selalu saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian dan selalu ini mengingatkan diri saya sendiri. Apa saja yang kita lakukan, kita harus kerjakan seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Hidup tulus artinya melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, dengan hati yang murni, tanpa agenda tersembunyi, baik diapresiasi maupun tidak diapresiasi oleh orang. Sekali lagi, orang yang tulus, orang yang hidup tulus, dia melakukan segala sesuatunya dari hati yang paling dalam, baik diapresiasi maupun tidak diapresiasi orang lain. Generasi sekarang, Bapak Ibu sekalian, adalah generasi yang suka ngambek. Kalau nggak diapresiasi, ngambek, apalagi dikritik. Generasi sekarang gampang terluka, fragile, ya. Dikasih tahu, kemudian dia ngambek, Bapak Ibu sekalian. Beda dengan generasi yang dulu. Generasi yang dulu, generasi yang cinta Tuhan mati-matian, kalau nggak diapresiasi, dia tetap melakukan yang baik. Kalau dikritik, dia akan belajar. Kalau misalnya jadi singer di gereja, suaramu itu loh, kok sering off tone ya, sering fals. Oh ya, kemudian dia cari guru, dia belajar nyanyi. Tapi kalau orang yang fragile, yang melayani nggak tulus, ya udah, emang gereja cuma di sini aja. Gua nggak mau layani lagi, aku mau pindah ke tempat lain. Gampang ngambek, suka ngambek, gampang terluka,
fragile. Kenapa? Karena orang itu tidak tulus. Ya, jujur. Apa artinya jujur? Yaitu berpikir benar, mengatakan yang benar, dan melakukan apapun yang benar. Meskipun tidak ada yang mengawasi. Itu yang namanya jujur. Hidup jujur berarti hidup dalam kebenaran, tanpa kebohongan atau manipulasi. Ya di atas ya, dan tidak di atas tidak. Contoh, saya melihat orang jujur dan orang tulus dalam hidup istri saya, Ibu Yongki, dikenal sebagai seorang wanita, a woman with a golden heart. Ya, contoh yang gampang, sederhana. Misalnya, kalau saya kan hampir tiap pagi itu makan buah apel. Kalau sebelum dihidangkan ke saya, dia selalu potong sedikit, dia icipin, ya enak atau enggak, ya kan? Rasanya bagus atau sudah rusak. Kalau rusak, dia nggak akan hidangkan. Makanan sama. Itu untuk kami dan anak-anak. Untuk orang lain sama, Bapak Ibu sekalian, ya. Menghidangkan sesuatu, dia akan ambil sedikit, ya. Dia icipin dulu. Layak enggak ini? Dihidangkan. Kalau ini enggak enak, itu dia tidak akan hidangkan. Jadi inilah contoh jujur dan tulus, ya. Kita yang pernah jalan-jalan ke Jepang, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bagaimana orang Jepang itu menjaga kebersihan sedemikian rupa, ya. Di Singapura orang jaga kebersihan, kalau nggak jaga kebersihan ketahuan makan permen karet, melempar sampah, itu didenda, Bapak Ibu sekalian. Tadi di Jepang kalau nggak melakukan kebersihan itu nggak ada dendanya. Tapi orang-orang Jepang bisa melakukan sedemikian rupa menjaga kebersihan kotanya. Nah, ini termasuk yang namanya orang yang jujur dan tulus. Lebih-lebih kita punya Allah Roh Kudus yang disebut sebagai Spirit of Excellence. Seharusnya kita bisa melakukan kehidupan jujur dan tulus meskipun tidak ada orang yang mengawasi. Nah, berbicara soal cinta damai, ya. Cinta damai artinya orang yang cinta damai yaitu menjaga hubungannya tetap harmonis kepada Tuhan, tetap harmonis dengan sesama, dan harmonis dengan diri sendiri, ya. Kita hidup di dunia ini akan mengalami yang namanya gesekan. Alkitab bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, ketika ada perselisihan, ketika ada saling menggesek, orang yang cinta damai fokusnya bukan cari siapa yang salah, siapa yang benar. Itu gaya dunia aja, ya kan? Dunia itu membuktikan siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi anak-anak Tuhan yang cinta damai, fokusnya itu adalah pada rekonsiliasi. Sebab orang Kristen itu dia tahu yang utama itu adalah orang. Karena orang itulah yang dicari Tuhan, yang dicintai Tuhan. Orang yang cinta damai, tentu orang itu lebih penting. Dan prakteknya itu harus mulai dari dalam rumah. Ya kan? Orang yang cinta damai, fokusnya rekonsiliasi. Orang cinta damai, itu orang yang suka ngalah. Bersama saya ucapkan suka ngalah. Dua, tiga, suka ngalah. Ngalah itu Bapak Ibu sekalian bukan berarti kalah. Bapak Ibu sekalian, ya kan? Contoh, Bapak segala orang beriman namanya Abraham. Ya, Abraham diberkati luar biasa. Ketika terjadi gesekan, antara karyawannya Abraham dengan karyawannya Lot, Abraham ini luar biasa. Dia bilang gini, Lot, nggak baik nih, ya kan? Kalau sampai terjadi perselisihan, ya, gini deh Lot, kamu pilih, ya. Kalau kamu pilih utara, aku ke selatan. Kalau kamu pilih timur, aku pilih ke barat, ya. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Lot memilih dahulu, ya. Abraham gimana? Dia dapat sisanya.
Tapi apakah dia kekurangan berkat, kekurangan sesuatu yang baik daripada Tuhan? Tidak. Nah, ayat ini sengaja ditampilkan di Alkitab agar supaya kita bisa menirunya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi orang yang cinta damai salah satunya itu adalah suka ngalah, dan orang yang suka ngalah itu belum tentu orang yang kalah. Justru orang yang ngalah itu adalah orang yang kuat. Kalau ditanya, Pak, bagaimana menjadi pribadi yang tulus, jujur, dan suka damai? Yaitu bulan ini, stay connected. Stay connected. Stay connected. Tetap terhubung dengan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri adalah sumber daripada ketulusan, kejujuran, dan cinta damai. Allah Bapa di sorga ngalah kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dia rela memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus itu, supaya kita itu tidak binasa. Jadi kalau kita ngalah, fokus kita rekonsiliasi, itu menyenangkan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan berkata kepada orang yang tulus, jujur, dan suka damai, kepada orang yang tidak iri hati, kepada orang jahat dan orang curang, maka mereka akan memiliki a wonderful future. Mari kita berdoa. Materaikan firman Tuhan ini, ya Aba ya Bapa. Kami mohon Allah Roh Kudus menolong setiap kami. Bapak, biarlah Allah Roh Kudus memampukan kami untuk stay connected dengan Engkau, tetap terhubung dengan Engkau selama-lamanya. Sehingga kami, Tuhan, dapat memprediksi, dapat memahami, dapat mengerti apa yang ingin Engkau lakukan dalam hidup kami. Sehingga kami dapat mengantisipasi apa yang terjadi di depan. Sehingga kami memiliki masa depan yang menyenangkan. Masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Allah Roh Kudus memampukan kami untuk kami menjadi pribadi yang mencerminkan karakter Kristus sendiri. Yaitu jujur, tulus, dan cinta damai. Kami percaya anak-anak-Mu di gereja BMC ini, Tuhan, pasti tahun 2025 mengalami sesuatu yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang lampau dari hidup kami. Tahun ini adalah tahun keemasan, tahun kejayaan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita doa berkat dan sebelum kita akhiri, ya, sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa minggu depan tanggal 2 Februari seperti yang sudah disampaikan oleh host, kita akan melakukan ibadah raya dan sekaligus merayakan Chinese New Year, ya. Dan setelah itu dalam ibadah onsite kita akan makan malam bersama, ya. Mari kita berdoa, angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga, dan terima dengan iman berkat dan rahmat dari Allah Bapa di dalam nama Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudusnya. Tuhan membukakan perbendaharaannya di langit, Tuhan mencurahkan segala berkat yang terbaik dari sorga berkelimpahan, Tuhan memberkati masa depan kita, Tuhan memberkati rumah tangga dan keluarga kita, Tuhan memberkati surat-surat imigrasi yang kita butuhkan, Tuhan memberkati karir, keuangan kita, Tuhan memberkati pendidikan anak-anak kita, dan Tuhan membuat roh kita terus on fire, menyala-nyala di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus sendiri menjagai, melindungi, menyertai kita, sehingga kita semua aman dalam perlindungan Tuhan, dan perjalanan hidup kita senantiasa dibuat beruntung dan berhasil. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.